Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sabita Iksani dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 123100031. Di sini saya akan membahas tentang epistemologi usul fikih. Pasti teman-teman sudah mendengar penjelasan dari teman kita yang mempresentasikan tentang epistemologi usul fikih yang dibahas oleh kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang epistemologi usul fikih. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata yaitu usul dan fikih. Usul adalah jamak dari kata aslun yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Sekedar contoh, pondasi rumah disebut usul karena ia menjadi tempat pijakan bangunan di atasnya. Sementara al-fikih sebagaimana dijelaskan di atas, secara etimologi berarti mengerti atau memahami. Terminologi al-fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh. Menurut Satria Effendi, memperinci objek kajian usul fikih meliputi 4 bagian. Yang pertama adalah pembahasan mengenai hukum syara' dan yang berhubungan dengannya seperti hakim, mahkum fikih, dan mahkum alaih. Yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Yang ketiga, pembahasan tentang tata cara menggali dan menarik hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang syara' yang terperinci, sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk menemukan hukum-hukum syara' mengenai suatu perbuatan dari dalil-dalil yang spesifik. Dengan demikian, maka dapat diketahui perbedaan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Ilmu fikih berbicara tentang hukum dari aspek perbuatan, sedangkan ilmu usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum. Selanjutnya, perbedaan ilmu fikih dan ilmu usul fikih dapat dibedakan dari dua segi, yaitu 1. Dari segi objeknya. Objek kajian ilmu usul fikih adalah dalil yang dijadikan dasar hukum atau hukum itu sendiri dan kaidah metode istinbat. Sedangkan objek kajian fikih adalah perbuatan orang mukallaf ditinjau dari segi hukumnya. Misalnya, apakah perbuatan tertentu itu hukumnya wajib, sunnah, atau haram. Yang kedua, dari segi tujuannya. Tujuan ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah pada dalil-dalil untuk menghasilkan hukum syara', seperti pada bagian di atas. Sedangkan tujuan ilmu fikih adalah mengetahui status hukum orang mukallaf atau menetapkan hukum pada setiap perbuatan mukallaf. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil syara' yang terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk menemukan hukum-hukum syara' mengenai suatu perbuatan dari dalil-dalil yang spesifik. Selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para mujtahid agar mampu menggali hukum syara' secara tepat. Yang kedua, sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara' melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul.
Yang ketiga, memelihara agama dari penyimpangan, penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Keempat, mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, dilihat dari dalil yang mereka gunakan. Yang kelima, mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad. Sehingga para pemerhati hukum Islam dapat melakukan seleksi salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya kita masuk di manfaat usul fikih. 1. Sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam. Karena usul fikih menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Kedua, metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum pada masalah-masalah cabang fikih dari sumbernya. Yang ketiga, menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya. Yang keempat, memberikan standar dan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid. Yang kelima, menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid. Yang keenam, memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat pada dalil yang digunakan dalam berijtihad. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 큐큐